Sudah tahu apa itu artikulasi dan intonasi? Jarang sekali kita mementingkan hal ini ya teman-teman. Saat kita berbicara sehari-hari, berbicara di depan umum, dan juga ataupun kita berbicara saat kita public speaking, kita sangat membutuhkan metode ini. Maka dari itu yuk kita bareng-bareng belajar intonasi dan artikulasi saat berbicara. Nah, artikulasi itu apa sih teman-teman? Artikulasi itu adalah pengucapan kata dengan benar dan jelas, sehingga kita saat berbicara, jika tidak jelas, audiens tidak dapat mengerti apa yang kita katakan. Nah, jika pengucapan kita dengan benar dan jelas, sehingga telinga audiens dapat mengerti kata-kata yang kita ucapkan. Dengan artikulasi yang baik, pesan yang hendak kita sampaikan kepada audiens disampaikan dengan baik pula teman-teman. Faktor yang mempengaruhi teman-teman, faktor yang mempengaruhi artikulasi. Nah, harus memperhatikan sikap dan juga posisi mulut. Sikap dan posisi badan yang benar akan mempengaruhi produksi suara dan artikulasi. Adapun posisi badan yang benar diantaranya adalah kepala yang tegak, badan harus lurus, tulang punggung lurus, dada sedikit membusung, dan kaki yang tegak. Selain itu, kita harus rileks, adalah kunci utama dalam artikulasi. Keduanya, untuk yang kedua, posisi mulut. Pastikan posisi mulut tepat dan tidak dalam kondisi dipaksakan. Ini menjadi penting karena apa? Udara harus bisa keluar dan masuk ke rongga mulut untuk menghasilkan suara yang baik pada pendengaran audiens. Atau bisa juga latihan vokal. Latihan vokal bisa membantu kita untuk mengucapkan artikulasi dengan baik. Latihan dapat dilakukan supaya huruf-huruf yang diucapkan terdengar dengan baik di telinga audiens. Cara melatih artikulasi. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk melatih artikulasi agar lebih memahaminya. Simak penjelasan saya berikut ini. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melatih artikulasi agar lebih memahami. Latihan mengucapkan huruf vokal dan konsonan. Cara ini cukup sederhana, tapi akan sangat membantu dalam memperbaiki artikulasi kita saat berbicara. Baik huruf konsonan maupun vokal, keduanya harus diucapkan dengan artikulasi yang jelas. Kamu harus bisa membedakan beberapa huruf yang mengucapkan hampir sama pengucapannya. Misalnya, pengucapan huruf konsonan F, V, dan juga P. Nah, kata fantasi harus dilafalkan dengan fantasi, bukan fantasi. Selain konsonan, huruf vokal pun harus diperhatikan dalam pengucapannya. Misalnya, pengucapan kata Indonesia harus diucapkan dengan Indonesia, bukan Indonesia. Harus memakai I ditekankan ya. Berbicaranya juga dengan harus suara yang keras. Supaya apa? Supaya artikulasinya sangat jelas. Indonesia itu tidak jelas ya teman-teman. Nah, berbicara dengan suara keras akan memperbaiki artikulasi kita. Kita bisa memulainya dari membaca sebuah teks. Nah, bacalah teks tersebut dengan suara keras dan tempo yang normal. Perhatikan penggalan kata dan intonasi bacaan sesuai dengan tanda baca yang ada. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Nah, kalau acaranya non formal, kita boleh-boleh saja ya berbicara cepat. Tapi kalau acaranya formal, kita harus bisa membedakan acara formal dan non formal sesuai dengan temponya masing-masing.
Bacalah, latihan mengucapkan serangkaian kata yang sukar. Nah, misalnya kata-kata sukar bisa diartikan sebagai kata yang memiliki kemiripan pengucapan yang akan membelit lidah jika diucapkan dengan tempo di atas normal. Ini bisa membantu dalam memperbaiki artikulasi ketika berbicara. Sebaiknya serangkaian kata diucapkan dengan tempo normal atau cepat. Ucapan serangkaian kata ini dengan suara yang keras. Serangkaian, bukan serangkaian. Nah, kita harus cepat kalau membaca serangkaian susunan pada acara hari ini. Seperti itu. Kata-kata ini bisa membantu dalam memperbaiki artikulasi kita saat berbicara. Nah, seperti contoh ya. Sebenarnya serangkaian kata ini diucapkan dengan tempo atau normal. Ucapan serangkaian kata ini dengan suara yang jelas atau yang keras. Itu. Adapun kata-kata sukar yang bisa Anda coba ucapkan adalah sebagai berikut. Nih, bisa ditirukan ya teman-teman. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, dan seterusnya. Itu dengan cepat. Itu dapat melatih kita saat berbicara dengan kata-kata yang mirip atau kata-kata yang mudah belibet seperti itu. Kepala diurut, kepala diparut. Ular melingkar di atas pagar. Ular melingkar di atas pagar. Itu kita ulang-ulang kata-katanya supaya apa? Supaya kita kalau berbicara tidak berbelit atau berlibet. Seperti itu. Nah, selanjutnya pengertian dari intonasi. Intonasi adalah kalimat yang akan mempengaruhi proses berkomunikasi kita atau proses saat kita berbicara. Intonasi yang kurang sesuai akan menyebabkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi atau saat kita berbicara. Hal ini karena pola intonasi suatu kalimat sesuai dengan maksud atau tujuan penyampaian kalimat tersebut oleh si penyampai atau oleh si pembicara. Dalam bahasa Indonesia, tanda baca yang diberikan di akhir kalimat akan menjadi pembeda antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Misalnya tanda titik, tanda koma, tanda seru, dan lainnya. Intonasi memiliki pengertian yang berbeda jika sekiranya digunakan dalam bahasa dan jika seandainya dipakai pada seni vokal. Banyak suku kata yang mempunyai teknik pengucapan sendiri-sendiri, berbeda dengan pengucapan kata lain dikarenakan berbeda tekanan atau jumlah suku kata. Dalam seni vokal ada komponen-komponen tertentu yang mempunyai kekuatan sehingga dapat menciptakan suara yang khas. Kalau kita saat berbicara, misalnya ya, Indonesia merdeka pada tahun 1945. Maaf ya teman-teman. Indonesia merdeka pada saat tahun 1945. Mana teman-teman yang menurut teman-teman kata-katanya saya tekan? Bisa komentar di kolom bawah ya. Yang harus ditekan itu apa sih? Nah, tekanan yang pertama nih, tekanan dinamik, tekanan nada, dan tekanan tempo. Tekanan dinamik itu apa sih, Kak? Tekanan yang keras yang ditekankan atas sebuah suku kata dan berfungsi untuk membedakan arti dari suku kata tertentu. Yang kedua, tekanan nada. Wujud bentuk pada tekanan nada untuk mempunyai peranan untuk membedakan arti suatu kata, artinya adalah membaca atau mengucapkan kalimat dengan suara yang naik, turun, dan berubah-ubah. Jadi, yang dimaksud dengan tekanan nada ialah tentang tinggi rendahnya
suatu kata yang kita ucapkan saat kita berbicara. Selanjutnya, tekanan nada. Tekanan tempo. Tekanan tempo adalah membuat lambat atau membuat cepat pengucapan. Tekanan-tekanan ini sering digunakan untuk lebih mempertegaskan apa yang kita maksudkan untuk cara melatih. Nah, cobalah membaca naskah dengan tempo yang berbeda-beda. Hal itu akan melatih tempo yang kamu inginkan, teman-teman. Meskipun terdengar simpel, tetapi intonasi sangat penting, teman-teman, bagi kehidupan sehari-hari maupun orang yang berpotensi sebagai pembicara berita atau penyanyi, dan juga pembicara saat kita menerangkan sesuatu atau public speaking misalnya, seperti itu. Nah, tentang fungsi dan intonasi itu sendiri, yakni membentuk makna, mementingkan suatu bagian dalam kalimat, dan juga menimbulkan kesan tertentu, menarik perhatian pendengar, menarik perhatian audiens atau siswa, seperti itu. Tahap pertamanya, teman-teman, seharusnya dilaksanakan dengan tempo yang lambat dan meningkatkan ke tempo yang lebih cepat dari kita membaca atau berbicara. Pada awalnya kita berbicara lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, seperti itu. Kita dari yang pertama berbicara pelan atau lambat, lama-lama menjadi cepat dan juga lambat lagi, teman-teman. Jadi tidak lambat, tidak cepat terus, seperti itu. Tahap kedua, seharusnya dijalankan dengan tempo yang bervariasi. Nah, seperti yang di awal tadi, cepat, pelan, lalu cepat, dan juga pelan lagi. Tahap yang ketiga, interval yang dipergunakan dalam menjalankan latihan sebaiknya diawali dari interval terdekat dan meningkatkan ke interval jauh. Apa sih itu maksudnya? Interval yang dipergunakan dalam menjalankan latihan sebaiknya diawali dari yang dekat dan juga lalu yang kejauh. Tahap keempat, setelah melakukan latihan dengan nada-nada natural dan dapat berjalan dengan baik, barulah latihan ditingkatkan dengan menggunakan nada kiromatis. Tahap selanjutnya, mencoba lagu-lagu yang sesuai dengan tahap-tahap latihan yang sedang dilakukan saat itu. Nah, biasanya gini: do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, kita bisa melatih dengan itu, melatih nada-nada kita saat